orang yang umpamanya meminta sesuatu kepada bos umpamanya ya, seorang bos, dia minta sesuatu. Umpama bos itu dia punya perusahaan, katakanlah perusahaan perusahaan minyak lah, katakan seperti itu. Ketika dia minta, yang akan dia terima saudara dari bos Pertamina, katakanlah seperti itu, dia hanya mendapat seadanya, secukupnya dengan apa yang dia butuhkan. Kalau dia minta-minta. Tetapi kalau dia punya kontrak kerja, dia punya perjanjian, ya itu biasa kontrak kerja itu ada perjanjian, ada tanda tangan ya, antara pihak bos dan pihak kita yang akan bekerja. Itu biasa ada tanda tangan kontrak. Biasa kalau saudara kontraktor pasti tahu itu, ya ada tanda tangan perjanjian. Nah, ketika perjanjian itu sudah ada, itu perjanjian itu lebih kuat daripada orang cuma minta-minta, Pak Bos. Kalau kita punya perjanjian, kita bisa dapat untung besar, bisa dapat proyek lagi. Kalau kita melaksanakan perjanjian dengan baik. Tapi kalau orang yang minta-minta, satu kali minta dia kasih, dua kali dia mulai kurang hati, ketiga kali dia mulai bafeto, keempat kali dia sudah tidak kasih. Itu kalau orang minta-minta. Jadi itu beda perjanjian, kalau orang hidup dalam perjanjian dan hidup minta-minta. Itu begini saudara, di dalam Alkitab, Tuhan juga menyediakan fasilitas untuk minta-minta, yaitu lewat doa. Jadi kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Tetapi kalau kita melakukan perjanjian dengan Tuhan, itu berbeda dengan cuma minta-minta. Kalau minta-minta kita cuma dapat secukupnya. Tetapi kalau kita melakukan perjanjian, kita akan mendapat berlimpah-limpah. Nah, itu seperti itu. Itu sebabnya pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, judulnya diberkati secukupnya dan diberkati berkelimpahan. Nah, itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu satu ayat yang saya ambil di dalam Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Pada hitungan yang ketiga, saya rindu kita akan baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 10. Di media sudah tersedia, kita akan baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 10 kita baca sama-sama 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini berbicara tentang situasi di dunia ini itu sebenarnya dikuasai oleh dua kekuatan yang punya kutub yang berbeda, yaitu roh jahat dan roh Tuhan. Ya, karena memang kalau sudah baca ada ayat bilang begini, bahwa dunia ini itu dibawa kekuasaan roh jahat. Karena memang ketika dunia ini dia jatuh dalam dosa, saudara, dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Dan sifat roh itu dia bisa mengintervensi semua yang ada, yang hidup, saudara ya. Karena tidak ada
Belum kiamat toh. Kira semua kiamat leh. Ya, jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi. Sifat roh itu dapat mempengaruhi semua yang hidup. Karena kalau saudara baca firman Allah di kitab Kejadian, tidak ada satu makhluk hidup pun yang tidak diciptakan oleh roh. Karena Allah itu sifatnya roh. Allah itu adalah roh. Firman Tuhan itu roh. Dan Tuhan memberikan juga Roh Kudus bagi kita. Manusia juga hidup karena roh. Tumbuh-tumbuhan, hewan semua itu hidup karena ada roh. Diciptakan oleh roh. Jadi saudara semua yang hidup itu karena roh. Kalau tidak ada roh tidak bisa mati. Itu sebabnya ada beberapa ahli biologi, mereka pernah membuat susunan daging, tulang, baik hewan maupun manusia. Mereka sudah buat unsur bahkan patung yang sama dengan daging ini. Dari unsur-unsur daging mereka ciptakan, tetapi tidak bisa hidup. Kenapa? Yang bisa hidup hanya kalau ada roh. Nah, jadi roh itu dapat mempengaruhi semua makhluk hidup. Baik roh kudus, roh Allah maupun roh jahat. Termasuk kita manusia. Kita bisa dipengaruhi oleh roh jahat. Dan medan pengaruh kepada manusia itu adalah pikiran. Otak. Otak kita ini adalah medan, kalau di peperangan rohani, otak ini disebut dengan medan pertempuran. Karena roh jahat kerja di otak, di pikiran, roh Allah juga bekerja di pikiran lewat roh. Jadi roh jahat suka mengintimidasi, memberikan kita pikiran-pikiran negatif, tetapi roh Allah suka memberikan kita pikiran-pikiran yang baik. Itu sebabnya bertentangan kedua roh itu di dalam hidup manusia. Bagaimana manusia akan berperilaku dan bertindak itu tergantung respon manusia itu. Kalau dia meresponi roh jahat, maka dia akan melakukan kejahatan. Tapi kalau dia meresponi hal-hal yang baik dari Tuhan, dia akan melakukan kebaikan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi ayat yang sudah kita bacakan tadi berbicara dua roh ini. Dan dua roh ini punya tujuan masing-masing terhadap hidup manusia. Roh jahat tujuannya adalah membunuh, membinasakan, menghancurkan hidup manusia. Yang terakhir akan membawa manusia itu masuk dalam neraka hukuman kekal selama-lamanya. Dan selama di dunia dia akan siksa, dia akan bikin menderita dan lain sebagainya. Tetapi roh Allah itu sebaliknya, dia bekerja sebaliknya. Yesus itu bekerja sebaliknya. Yaitu dia datang supaya kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan rindu kita anak-anak Tuhan hidup dalam kelimpahan. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita tidak hidup dalam kelimpahan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Oh tidak. Tuhan juga memelihara kita. Tetapi kerinduan Tuhan, dia mau kita hidup dalam kelimpahan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 19 ayat 29, saya akan bacakan berbunyi demikian. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat itu berbicara tentang kelimpahan. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 dia bilang begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Sekali lagi 100 kali lipat itu berbicara tentang kelimpahan.
Dan itu kerinduan Tuhan. Tetapi kenapa tidak semudah itu untuk kita bisa hidup dalam kelimpahan? Karena untuk mendapat kelimpahan itu ada perjanjian. Itu ada wasiat yang harus kita jalani. Kalau kita melakukan dengan benar perjanjian ini, maka kita akan hidup dalam kelimpahan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang itu. Bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan punya peluang besar untuk hidup berkelimpahan. Secara khusus saya membahas tentang materi atau finansial atau keuangan. Hari ini saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti firman ini, ketika engkau mengerti dan engkau melakukan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mengalami kelimpahan di dalam hal finansial. Ya. Firman Allah ini sudah saya pernah bawa beberapa tahun lalu, tetapi karena hari-hari ini ada banyak jemaat juga yang baru yang belum mengerti dan mungkin ada yang sudah lupa. Saya bawa lagi kembali firman Tuhan ini. Karena memang bulan Februari saya sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Setiap bulan Februari itu adalah bulan pembelajaran bagi umat-umat Tuhan. Ya, kalau beberapa tahun lalu bulan Februari itu saya mengajar tentang karakter. Baru ada bulan Februari kemudian saya mengajar tentang bagaimana keluarga menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan mengajar, bulan Februari ini saya mengajar tentang perjanjian. Jadi seluruh bulan Februari ini saya akan berkhotbah tentang perjanjian. Karena perjanjian itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau engkau melakukan perjanjian, saya bisa bilang begini, biar saudara tidak berdoa, biar saudara tidak minta-minta sama Tuhan. Tuhan akan kasih. Kalau engkau hidup di dalam perjanjian. Karena perjanjian itu sama dengan kontrak kerja. Sudah. Kita kontrak kerja dengan Tuhan. Sama dengan orang kontraktor ya. Dia kontrak kerja dengan PU. PU kasih proyek, kontraktor yang kerja. Tapi ada perjanjian antara PU dan pimpinan proyek dan kontraktor. Ada perjanjian itu. Kalau terlambat denda. Sudah. Tapi kalau cepat, untung banyak kontraktor. Itu seperti itu ya. Nah perjanjian dengan Tuhan itu sama seperti itu. Jadi perjanjian antara Tuhan dan kita. Nah itu sebabnya saya akan mulai. Boleh munculkan gambarnya. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau jelaskan sedikit tentang gambar ini. Jadi pada dasarnya ini seperti ini sistemnya saudara ya. Jadi Allah itu adalah sumber. Allah adalah sumber segala sesuatu. Sumber kesehatan, sumber mujizat, sumber kekuatan, sumber segala. Termasuk sumber finansial, sumber kekayaan. Itu Allah, dia sumber segalanya. Kemudian dari Allah sampai ke kita di sini ya. Ini berbicara tentang kebutuhan atau keinginan. Ini kita gambar gayung, palo ya. Jadi ini anggaplah bak yang besar yang punya isi air banyak sumber. Kemudian dari sumber mau sampai kita mau pakai saudara, itu dia melalui saluran pipa ya sampai turun di penampungan. Kalau sudah ditampung sini baru kita bisa cedok, kita bisa pakai. Jadi berkat Tuhan itu alirannya seperti ini. Tetapi di pipa itu saudara, itu ada sebenarnya ini saya lupa sebenarnya ada gambar pipa, satu pipa lagi saudara, itu pipa langsung saudara ya. Langsung dari sini sampai di penampungan. Sebenarnya ada pipa itu yang disebut dengan doa. Nah, kenapa doa? Karena di dalam Matius pasal 6 ayat ini kita akan baca yang Matius 6 ayat 11. Dia katakan begini. Ini doa Bapa kami ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu Tuhan ajar kepada anak-anak Tuhan. Mesti berdoa, minta kepada Tuhan makanan. Jadi
Tuhan akan kasih itu. Itu yang disebut dengan pemeliharaan Tuhan yang pemeliharaan Tuhan kepada umat manusia. Dan di dalam Matius 6 ayat 26, Matius 6 ayat 26 dia katakan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Jadi saudara, sekali lagi sebenarnya ada, ini saya lupa ya gambar, sebenarnya ada pipa langsung, itu yang disebut dengan pemeliharaan Tuhan secara umum. Karena Tuhan, ada ayat bilang Tuhan memberikan matahari itu kepada orang benar dan orang berdosa. Sama-sama dapat matahari. Tuhan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang berdosa. Semua dapat berkat. Tetapi saudara, pipa ini sebenarnya itu pipa yang kecil. Karena hanya bisa secukupnya. Jadi kalau kita berdoa, kita tunggu-tunggu, kita tidak melakukan apa-apa, tetap Tuhan akan pelihara karena Tuhan itu baik. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Tetapi apa yang akan kita alami, kita akan dapat secukupnya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, walaupun engkau tidak bekerja, engkau tidak melakukan apa-apa, tidak membayar perpuluhan, tidak memberi kepada sesama, engkau akan tetap dipelihara oleh Tuhan, tetapi hidupmu secukupnya. Istilah lain pas-pasan, gitu ya. Secukupnya saja. Tuhan tidak akan memberikan kelimpahan. Padahal kerinduan Tuhan adalah memberi secara berlimpah. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam berlimpah? Itu yang saya katakan tadi. Kita harus hidup di dalam perjanjian. Nah, yang pertama adalah ini saluran air dari Allah ke kita, saudara, ke tempat perbendaharaan kita. Itu ada biasa namanya stop keran. Saudara tahu ya stop keran ya. Itu keran utama, ya keran utama. Nah, keran utama ini itu hanya bisa dibuka dengan memberikan persepuluhan. Kita boleh baca itu di Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Maleakhi 3 ayat 10 dan ayat 11, dia berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perpuluhan itu fungsinya dua. Yang pertama dia membuka stop keran utama. Kalau di Alkitab tadi kita baca membuka tingkap-tingkap langit. Dia membuka stop keran. Yang pertama. Yang kedua, dia menjaga agar supaya penampungan ini tidak bocor. Tidak dihabisi oleh belalang pengerik dan belalang pelahap. Artinya supaya ini penampungan ini bocor. Karena walaupun ini air berjalan, saudara, tetapi kalau ini bocor, saudara, itu air langsung keluar, langsung habis. Firman Allah yang kapan itu Bapak Pendeta dari Musi bilang, itu Tuhan hembuskan, saudara. Ketika orang dapat untung, orang bawa ke rumah, Tuhan hembuskan, langsung hilang di jalan. Nah itu, jadi kalau kita memberikan persepuluhan, itu keran utama terbuka dan tempat penampungan kita itu tidak bocor. Itu persepuluhan. Dan persepuluhan itu saudara, itu ada syaratnya. Bukan sembarang orang kasih.
Standar Alkitab itu 10% dari keuntungan atau dari hasil yang kita terima. Dari upah yang kita terima itu 10% itu persepuluhan namanya. Itu Tuhan punya, bukan orang punya. Tuhan cuma kasih titip ke kita. Kenapa? Karena kesehatan, hikmat, itu Tuhan yang kasih sudah. Dan Tuhan minta 10%. Itu milik Tuhan. Itu yang disebut dengan persepuluhan. Jadi bukan sembarang kasih sudah. Jangan, ada orang yang salah berpikir bahwa ya yang penting sok kasih. Oh itu persepuluhan. Bukan sudah. Persepuluhan itu 1/10 dari keuntungan atau 1/10 dari upah yang kita terima. Itu persepuluhan. Nah, kemudian saudara, pipa ini itu berbicara tentang kita juga harus punya hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan doa. Ya, tetapi doa itu juga berbicara tentang yang saya katakan tadi, ada pipa langsung sebenarnya, langsung di pengampungan. Kemudian untuk supaya kita bisa menerima, kalau istilah lain bisa cair saudara, itu berkat yang sudah dicurahkan oleh Tuhan bisa kita terima, itu kita harus membuka keran berikutnya. Nah, keran ini itu disebut dengan bekerja keras dan bekerja cerdas. Ya. Amsal 12 ayat 27. Amsal 12 ayat 27 dikatakan begini, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah. Jadi saudara, kita akan menerima berkat yang tadi saya katakan ini kerannya sudah dibuka, air sudah ada di pipa, sudah. Tetapi tidak bisa keluar kalau ini tidak dibuka, keran terakhir. Nah, keran terakhir ini disebut dengan bekerja keras dan bekerja cerdas. Karena orang malas, saudara, tidak bisa mendapat apa-apa. Kita harus menjadi orang yang rajin bekerja. Kemudian bukan cuma sekedar rajin, tetapi kita harus pakai hikmat. Harus buat perencanaan, harus buat target-target. Harus bisa memanage orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Nah, itu semua harus dilakukan. Itu namanya bekerja cerdas. Jangan cuma asal bekerja. Dari pagi sampai malam sudah bekerja, tetapi tidak pakai hikmat. Kita harus kerja keras dan bekerja cerdas. Baru kita akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Jadi dari sumber ini dia akan mengalir ke sini. Nah, ketika kita sudah dapat berkat ya, sudah ada rezeki, itu harus ditampung, sudah. Jangan kalau tidak ditampung, terbuang begitu saja. Nah, untuk menampung berkat Allah, itu kata firman Tuhan itu dikatakan kita harus menabur. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, ini saudara. Jadi berkat Allah yang sudah Tuhan curahkan itu kita harus tampung, saudara. Penampungannya itu dia mau jadi besar atau kecil ini, tong ini sudah. Itu tergantung berapa besar kita menabur. Semakin besar kita tabur, semakin besar juga penampungan kita.
Semakin kecil kita menabur, semakin kecil juga penampungannya. Dan prinsipnya saudara, menabur itu selalu dengan air mata. Artinya menabur itu selalu berat. Tidak ada menabur yang ringan. Tidak ada. Tidak ada ayat menulis bahwa menabur dengan sorak-sorai. Menabur dengan sukacita. Tidak ada. Menabur itu dengan air mata. Ada ayat yang lain bilang, orang yang maju menabur benih sambil menangis, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Menabur itu selalu menyedihkan, saudara. Selalu membuat orang susah. Kalau nyandak susah itu belum menabur. Sekali lagi, menabur itu akan menentukan ini penampungan kita ini besar atau kecil. Karena Tuhan bilang kalau kita tabur sedikit, kita menuai sedikit. Artinya tong kita kecil. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Artinya tong ini semakin besar, tong penampungan. Kemudian saudara, yang berikut adalah menggunakan atau menyesuaikan kebutuhan kita, ya. Itu firman Allah katakan begini. Kita harus punya prioritas karena di dalam penggunaan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu ada yang disebut dengan kebutuhan, ada juga yang disebut dengan keinginan. Nah, kita anak-anak Tuhan harus memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Jangan keinginan di atas kebutuhan. Itu susah sudah ya, itu bertentangan dengan firman Allah. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini artinya begini saudara, kalau ada orang-orang yang suka mengeluh, aduh Tuhan, apa Tuhan, saya susah terus, Tuhan yang nak pelihara saya. Ini Alkitab bilang begini, Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Yang salah siapa? Kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Itu berbicara tentang kebutuhan. Kita harus memprioritaskan kebutuhan dari keinginan. Jangan suka mengutamakan keinginan. Doi cuma pas-pasan, suka jalan-jalan ke Bali. Akhirnya utang. Lantaran mau pergi Bali. Itu salah. Tuhan mau kita harus memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Mencukupkan diri. Di dalam Filipi 4 ayat 11 dikatakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu berjuang untuk mencukupkan dirinya dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian saudara, di dalam penggunaan uang kita harus belajar juga, yang waktu lalu saya sudah pernah khotbah tentang harus belajar menabung dan berinvestasi. Kita tidak boleh ketika dapat berkat dari Tuhan, kita habiskan semua untuk kebutuhan. Ada lebih kita bagi untuk keinginan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar menabung dan berinvestasi. Karena Tuhan mengajarkan itu. Walaupun memang ada ayat bilang begini, jangan menyimpan harta di dunia, simpanlah harta di surga. Karena di surga itu ngengat dan karat tidak merusaknya. Itu pelajaran tentang menyimpan sudah atau menabung. Jadi kita anak-anak Tuhan harus belajar menabung. Waktu itu saya sudah ajarkan bahwa kalau mau menabung itu begini. Ketika kita dapat uang, usahakan saudara. Setelah dipotong persepuluhan, itu sisanya harus dibagi dua. Setengahnya kita tabung, setengahnya kita pakai untuk kebutuhan dan keinginan kita.
Kalau kebutuhan juga tidak cukup, ini yang saya katakan, harus kita turunkan standar hidup kita. Kita harus turunkan standar hidup. Kalau biasa tiap hari kita makan babi, nah jangan beli babi tiap hari, cukup hari Minggu juga beli babi. Senin sampai Sabtu beli itu deh. Kalau tidak cukup, beli tempe atau tahu. Turunkan standar. Jangan orang doi cuma 50.000, orang paksa beli babi. Akhirnya utang kiri kanan. Boro-boro bisa tabung. Habis tabungan. Karena habis di kebutuhan. Nah seringkali yang bikin kita susah itu karena standar hidup kita terlalu tinggi. Oh 1 tahun mesti 5 baju baru. Januari 1. Mei 1, Juli 1, September 1, Desember 1. Nah kalau kita punya pendapatan tidak mencapai, ya sudah 2 tahun 1 kali beli baju baru. No problem. Kita turunkan standar. Kalau setiap bulan kita kebiasaan pergi ke Manado, siar ke Manado. Nah ketika engkau punya pendapatan kurang, ya sudah 6 bulan 1 kali pergi Manado, tidak masalah. Turunkan standar. Agar supaya kita bisa mengelola berkat Allah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sebagian ditabung, sebagian dipakai untuk kebutuhan. Kalau tidak cukup, turunkan standar. Itu mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jangan hidup foya-foya. Sementara masih kuat kerja. Kasih habis. Dapat kasih habis. Serta sakit sudah bingung. Terpaksa jual kobong. Jual rumah. Jadi susah tuh orang. Isunya menggunakan keuangan itu penting. Saya selalu bilang begini. Orang Cina zaman dulu ya. Sekarang mungkin sudah berbeda. Kita pekong begitu. Jadi dorang begitu, ketika dorang berusaha, kalau tidak dapat makan nasi sudah, karena doi tidak cukup. Dorang makan bubur, yang penting bisa bertabung. Dulu istilah uang dokter. Orang Cina zaman dulu. Mesti ada uang dokter disisikan. Ini boleh uang dokter itu ambil for beli beras, karena suka makan nasi. Ini boleh. Uang dokter, uang mau makan, uang makan. Kalau tidak bisa beli beras buat bikin nasi, bikin bubur. Kalau perlu 1 tahun makan bubur, tidak apa-apa. Nah, itu orang Cina. Makanya orang berhasil sudah. Karena tahu mengelola keuangan. Tahu mengelola berkat Tuhan. Nah kita anak-anak Tuhan harus belajar seperti itu. Ya. Karena Rasul Paulus bilang, aku telah belajar melatih diri untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah itu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling penting di dalam firman Allah ini adalah kita harus tahu bahwa inilah yang disebut dengan perjanjian. Biar orangnya tidak berdoa minta-minta Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tetap berkat itu akan datang dalam hidup. Yang penting melakukan perjanjian. Karena sekali lagi perjanjian itu lebih kuat dari apapun. Karena kalau kita tidak melakukan perjanjian, biar orang berdoa dari pagi sampai malam, yang orang dapat adalah secukupnya. Tidak akan sampai pada tahap yang disebut dengan berkelimpahan. Tidak bisa. Kalau kita mau hidup berkelimpahan, Tuhan juga menyiapkan fasilitas untuk kita bisa hidup secara berkelimpahan. Yaitu hidup di dalam perjanjian Tuhan. Nah inilah perjanjian Tuhan. Jadi sekali lagi, Allah itu adalah sumber segalanya. Dan segala sesuatu ada di sini. Ya, mujizat, pertolongan, kesembuhan dan lain sebagainya. Itu Allah sumber segalanya. Termasuk harta.
finansial, itu sumbernya Allah. Karena yang menciptakan seluruh dunia ini, menciptakan emas, menciptakan pala, cengkeh, kopra, itu Tuhan. Sumbernya semua dari Tuhan. Dan Tuhan mau, Dia akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Tetapi caranya harus mengikuti perjanjian Tuhan. Kita harus melakukan perjanjian. Itu yang disebut dengan wasiat. Yang saya sudah khotbahkan minggu lalu. Wasiat itu adalah perjanjian Tuhan. Jadi yang pertama kita harus membuka keran utama, itu stop keran. Caranya kita memberikan persepuluhan. Persepuluhan itu adalah 1/10 dari setiap penghasilan. Atau upah, atau keuntungan. Itu persepuluhan. Kemudian persepuluhan juga berguna untuk menutup lobang-lobang di penampungan. Supaya tidak bocor. Jadi kalau kita bayar perpuluhan, dari sumber ini langsung mengalir deras berkat Allah. Kemudian ini bocor-bocor di tempat penampungan ini itu akan ditutup. Itu kata firman Allah, Dia akan mengharlik belalang pengerik dan belalang pelahap. Supaya tidak ada kebocoran-kebocoran. Bocor alus, bocor gros, itu tidak ada. Kemudian saudara, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Yaitu ini doa ya. Doa dan ibadah sebenarnya. Ini pipa yang menghubungkan. Itu harus punya hubungan dengan Tuhan. Doa, penyembahan, ibadah. Itu harus kita lakukan. Itu pipa. Kemudian kita harus membuka keran ini. Keran ini itu berbicara tentang bekerja keras dan bekerja cerdas. Semakin kita bekerja keras, keran semakin besar terbuka. Semakin kita kerja cerdas, semakin besar lagi keran terbuka. Maksudnya berkat Allah akan tercurah. Nah, kemudian kita harus menampungnya. Penampung ini kalau kita penampungnya kecil, biar di sini sumalele besar. Yang bisa ketampung itu cuma sedikit. Tapi kalau di sini airnya deras, kemudian ini tongnya besar, kita akan dapat berkat yang banyak. Itu yang disebut dengan berkelimpahan. Bagaimana memperbesar tong ini? Tuhan bilang kita harus menabur. Kalau kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita menuai banyak. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan dengan bijaksana. Kata firman Allah, kita harus belajar mencukupkan diri. Artinya kita harus memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Saya percaya ketika kita melakukan perjanjian Tuhan ini perjanjian Tuhan saudara. Maka kita akan hidup dalam kelimpahan. Tetapi kalau kita cuma berdoa, ini yang saya katakan tadi sebenarnya ada pipa langsung, itu pipa pemeliharaan Tuhan, pipa anugerah Tuhan. Itu akan terus mengalir, dia tidak akan pernah berhenti. Artinya walaupun kita tidak melakukan perjanjian, Tuhan akan terus pelihara kita. Kita tidak akan mati lapar. Tuhan akan terus memelihara kita karena Tuhan memelihara semua umatnya. Termasuk orang jahat juga Tuhan pelihara. Itu sebabnya Tuhan kasih matahari, Tuhan kasih hujan bagi orang jahat. Itu yang disebut dengan pipa pemeliharaan. Cuma saya tidak gambar saudara. Sebenarnya ada pipa pemeliharaan Tuhan di sini. Pipa anugerah, pipa kebaikan. Itu biar orang nyarak bikin perjanjian sudah. Tetap orang hidup dipelihara oleh Tuhan. Tetapi berkelimpahan tidak. Kita hidup secukupnya. Tapi kalau kita hidup dalam perjanjian Tuhan, nah janji ini akan jadi nyata dalam hidup kita. Kita akan sungguh-sungguh hidup dalam kelimpahan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, saya berharap kita semua bisa mengerti hal ini dan lebih daripada itu mempraktekannya itu jauh lebih penting. Karena saya percaya ketika kita mempraktekannya, maka kita akan melihat janji-janji Allah yang ajaib. Ya, saya selalu bersaksi tentang anak-anak Tuhan yang pernah mengalami ketika mereka melakukan perjanjian ini. Ada seorang anak Tuhan yang sering saya saksikan. Karena ini dia bersaksi langsung ke saya sudah. Jadi saya saksikan kepada saudara. Dia bilang begini sama saya, pendeta, setiap akhir bulan saya langsung suruh pegawai saya untuk menghitung semua keuntungan.
dari semua sumber. Sumber ini, sumber dia punya banyak sumber. Dia untung di sini, untung di sini, untung di sini, untung di sini. Kemudian dijumlahkan. Ketika dia sudah dapat jumlah keuntungannya, itu sudah dipotong operasional, potong gaji karyawan, potong modal dan lain sebagainya, dia dapat keuntungan. Keuntungan itu dia potong 20%. Ini kesaksian dia ya, dia potong 20%. 10% dia kasih ke gembalanya, ke gereja, sebagai tanda bahwa dia mengakui kedaulatan Tuhan, karena persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Jadi 1/10 itu dia kasih di gereja. 1/10 lagi dia bilang dia isi di amplop. Dia bagi beberapa ratusan ribu, dia isi di amplop. Amplopnya banyak. Karena keuntungannya bisa ratusan juta. Ini orang ini setiap bulan. Dia bilang begini, bayangkan satu kali pernah. Semua hitung ulang sudah. Jadi keuntungan ini bulan lalu dia isi di amplop. Ini dia kasih-kasih ke siapa saja. Pendeta, anak-anak Tuhan, orang susah. Dia bilang satu kali. Semua hitung ulang, itu amplop bulan lalu belum habis. Dia cerita ke saya. Saking banyaknya amplop. Terpaksa dia bilang langsung dia keluar, dia panggil semua orang-orang. Siapa sih dia datang? Dia kasih, dia bagi-bagi. Karena amplop itu harus habis, dia bilang. Dia benar-benar melakukan perjanjian. Dan saudara tahu hari ini dia adalah pribadi yang sangat diberkati. Sangat diberkati. Kenapa? Dia tidak perlu merengek-rengek sama Tuhan. Tuhan berkati saya, berkati. Tidak perlu. Dia sudah melakukan perjanjian. Jadi sekali lagi perjanjian itu beda dengan kita minta-minta. Sama dengan kita kasih contoh tadi, kontraktor. Ketika dia minta-minta Pak Bupati bikin proposal, dapat tapi cuma 5 juta, 10 juta. Tapi kalau dia dapat proyek, ikat perjanjian, jadi kontraktor, berjanji, bikin perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Oh dia bisa lebih dari 10 juta keuntungannya. Bisa juga 100 juta, bisa 200 juta. Kemarin saya dengar ada seorang anak Tuhan di Manado. Dia dapat dapat proyek membuat kartu ATM, kartu penduduk, seperti itulah jenis itu. Untuk Sulawesi Utara, pengadaan kartu. Dan saudara tahu keuntungannya berapa? 150 miliar. Keuntungan dari kartu itu. Seorang anak Tuhan. Dan dia adalah anak Tuhan yang sangat setia. Waktu zaman dulu musda, dia pernah memberikan semen 1 gereja 200 sak kepada kurang lebih 80 gereja di Bolang Mongondo. Jadi 80 gereja di Bolang Mongondo, dia kasih semen 1 gereja itu 200 sak. Saudara kali 80 kali 200 sak, berapa sak? Dia kasih di sana. Anak Tuhan yang sangat setia. Dan dia sementara bangun ada 3 gereja di Sangir. Dia bangun dari pondasi sampai tutup atap. Sekarang semua tabis saya dengar. Ini anak Tuhan ini. Itu suaminya dia diberkati luar biasa. Cuma dapat proyek pengadaan kartu sudah. Itu bisa untung 120 miliar. Kita bilang ini orang mau cari 120 ribu setengah mati. Lalu cuma kerja berapa bulan sudah apa? 120 miliar. Kenapa? Tuhan ketika berjanji dan anak-anak Tuhan melakukan dengan setia perjanjian itu. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak akan pernah tidak menepati. Sama dengan orang kontrak kerja dengan negara. Ketika orang melaksanakan tugas, itu pasti dicairkan sama negara. Ketika orang selesai bikin jalan, karena ada perjanjian, pasti negara bayar itu. Itu seperti itu dengan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, mari hari-hari ini kita harus percaya bahwa perjanjian ini buat kita sudah ya. Karena Yesus sudah mati. Itu saya khotbah tadi minggu lalu. Yesus sudah mati dan perjanjian ini dimeteraikan dengan darah Yesus.
Artinya perjanjian ini buat kita. Nah ketika kita melakukannya sudah, Tuhan yang akan menepatinya. Itu sebabnya saya percaya ketika engkau mengerti perjanjian ini. Dan engkau melakukan dengan setia. Saya percaya Tuhan akan melakukannya dalam hidup kita. Sebabnya saya rindu hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan. Karena melakukan ini sulit. Baru menabur sudah yang saya katakan tadi. Menabur itu harus mencucurkan air mata. Tidak mungkin orang mau menabur dan enak-enak sudah. Saudara kasih 1 juta, 2 juta untuk pembangunan gereja. Itu bukan hal yang mudah. Itu namanya bersusah hati, mencucurkan air mata. Tetapi kita melakukan karena itu perjanjian Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita bisa menuai dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Dan percayalah yang seperti yang sering dikatakan oleh banyak hamba Tuhan bahwa menabur di ladang Tuhan itu tidak pernah fuso. Saudara tahu fuso? Gagal panen. Kalau kita menabur di luar, ya kita bantu umpamanya kalau saudara-saudara pendukung salah satu kandidat, contoh ini. Kalau di sini kan banyak suka begitu ya. Saya kasih contoh lagi. Kalau kita membantu salah satu kandidat, itu kan juga menabur sudah ya. Tetapi menabur di luar dan menabur di gereja itu beda. Kalau menabur di luar itu bisa fuso, bisa gagal panen. Ya, tiba-tiba gandum, padi, hama bage, gagal panen. Itu kalau menabur di luar. Tapi kalau menabur di ladang Tuhan, tidak pernah gagal fuso. Tidak pernah mengalami fuso. Tidak akan pernah mengalami gagal panen. Itu sebabnya Tuhan selalu ingatkan kepada umat-umatnya untuk terus menabur di ladang Tuhan. Firman Tuhan yang waktu lalu tentang pembangunan gereja, itu penting sudah. Karena orang yang bantu gereja itu tidak pernah gagal panen. Pasti menuai. Itu sebabnya mari kita terus melakukan perjanjian Tuhan dan Tuhan pasti akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Puji Tuhan, inilah firman Allah. Mungkin sudah terlalu panjang tetapi saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ini ada dalam rencana Allah ketika firman Allah ini disampaikan. Tuhan rindu. Walaupun mungkin tidak semua. Tetapi ada 1-2 orang yang menangkap benar-benar firman Allah hari ini. Engkau harus percaya engkau akan diberkati Tuhan. Saya percaya ke depan akan muncul orang-orang yang hidup dalam kelimpahan. Ketika engkau benar-benar melakukan perjanjian ini. Saya percaya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Saya sudah melihat banyak anak-anak Tuhan. Di gereja-gereja yang lain sudah. Oh mereka benar-benar hidup diberkati Tuhan secara luar biasa. Karena mereka melakukan perjanjian Tuhan. Isunya saya percaya ketika firman Allah ini datang kepada kita. Tuhan punya kerinduan ada orang-orang di tempat ini yang nanti akan bangkit menjadi pribadi yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan karena hidup di dalam perjanjian Tuhan. Puji Tuhan.